warisan yang beranggotakan 9 orang, dan kebetulan satu orang sedang sakit, yaitu saudari Suci Hermawati. Perkenalkan, nama saya Alfio Hidayat. Nama saya Muhammad Anwar. Nama saya Nisarul Khobiah. Saya Naila. Saya Rizal Farid. Saya Muhammad Hidayat. Langsung saja ke materinya. Harta peninggalan. Harta peninggalan adalah seluruh kekayaan dan hak milik seseorang yang ditinggalkan setelah ia meninggal dunia. Dalam istilah fikih, harta ini disebut sirkah, yaitu semua yang menjadi milik pewaris, baik berupa benda, berwujud maupun tidak berwujud. Harta peninggalan berbeda dengan harta warisan. Bentuk-bentuk harta peninggalan. Harta peninggalan dapat berupa harta benda bergerak. Contohnya uang, emas, kendaraan, tabungan. Harta benda tidak bergeraknya, contohnya rumah, tanah, sawah, bangunan. Hak kebendaan, contohnya piutang, uang yang dipinjam orang lain dan belum bayar. Hak usaha dan lainnya, kewajiban atau tanggungan, misalnya utang yang harus dilunasi dari harta peninggalan tersebut. Harta warisan. Harta warisan adalah seluruh harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, yang nantinya akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan syariat Islam. Ilmu yang membahas tentang tata cara dan perhitungan pembagian warisan disebut ilmu faraid. Hukum warisan dalam Islam diatur secara rinci agar tidak terjadi ketidakadilan dan perselisihan dalam keluarga. Dasar hukum warisan. Hukum pembagian warisan terdapat dalam Al-Quran, terutama dalam surat An-Nisa ayat 7, surat An-Nisa ayat 11, surat An-Nisa ayat 12, surat An-Nisa ayat 176. Ayat-ayat tersebut menjelaskan siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa besar bagian masing-masing. Selain Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi dasar dalam penjelasan lebih lanjut tentang warisan. Hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan. Sebelum harta yang dibagikan kepada ahli waris, ada beberapa hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu biaya pengurusan jenazah, seperti biaya kafan, pemakaman, dan kebutuhan lain secara wajar. Membayar utang pewaris, baik utang kepada sesama manusia maupun kewajiban kepada Allah, seperti zakat yang belum dibayar. Laksanakan wasiat. Wasiat maksimal sepertiga dari total harta dan tidak boleh merugikan ahli waris. Baru dibagikan sebagai warisan. Setelah semua kewajiban terpenuhi, sisa harta dibagikan kepada ahli waris. Tujuan pengaturan harta peninggalan: menjaga hak-hak yang harus didahulukan, menghindari perselisihan dalam keluarga, menjamin keadilan sesuai ajaran Islam, memberikan kepastian hukum dalam pembagian harta. Selanjutnya, syarat-syarat mendapatkan harta warisan. Seseorang dapat menerima harta warisan apabila memenuhi syarat berikut. Pewaris telah meninggal dunia secara nyata atau berdasarkan keputusan hukum. Ahli waris masih hidup saat pewaris meninggal dunia. Terdapat hubungan sebab-sebab pewaris, seperti nasab, perkawinan, atau wala. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka seorang tidak dapat menerima warisan. Sebab-sebab mendapatkan harta warisan. Ada 3 sebab utama seorang mendapatkan harta warisan. Yang pertama itu hubungan darah atau nasab. Contohnya, anak, orang tua, cucu, saudara kandung, dan kerabat lainnya. Yang kedua ada hubungan perkawinan. Suami atau istri berhak mendapatkan warisan selama perkawinan tersebut sah menurut agama. Selanjutnya yang ketiga wala atau hubungan karena memerdekakan budak. Ini berlaku dalam hukum Islam klasik pada masa perbudakan. Sebab tidak menerima harta warisan. Yang pertama ada kekafiran. Kerabat yang muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir, dan orang yang kafir tidak dapat mewarisi kerabatnya yang muslim. Yang kedua, pembunuhan. Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, maka pembunuh tersebut tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya. Pembunuh tidak berhak mendapatkan apapun dari harta peninggalan. Dari hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Yang selanjutnya, perbudakan.
Budak tidak dapat mewarisi maupun diwarisi, namun jika seorang budak telah dimerdekakan sebagian, maka ia dapat mewarisi dan diwarisi sesuai dengan kadar kemerdekaannya. Yang selanjutnya, perzinaan. Seorang anak yang terlahir dari hasil perzinaan tidak dapat diwarisi dan mewarisi bapaknya. Ia hanya dapat mewarisi dan diwarisi ibunya. Dan yang terakhir, li'an. Anak suami istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi dan diwarisi bapaknya yang tidak mengakuinya sebagai anaknya. Hal ini dikiaskan dengan anak hasil perzinaan. Ahli waris. Ahli waris zawil furud, yaitu ahli waris yang bagian warisannya sudah ditentukan secara pasti dalam Al-Quran, seperti ayah dan ibu, suami atau istri, anak perempuan, saudara perempuan. Bagian mereka bisa berupa 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, atau 1/6, sesuai kondisi tertentu. Ahli waris asabah, yaitu ahli waris yang menerima sisa harta setelah pembagian kepada zawil furud. Contohnya anak laki-laki, saudara laki-laki, paman. Biasanya anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari anak perempuan sesuai ketentuan syariat. Urutan pembagian harta warisan. Sebelum harta dibagikan kepada ahli waris, harus diselesaikan terlebih dahulu seperti pengurusan jenazah, pembayaran utang pewaris, pelaksanaan wasiat maksimal 1/3 dari total harta dan tidak untuk ahli waris kecuali disetujui. Kemudian setelah itu barulah harta dibagikan kepada para ahli waris. Hikmah dan tujuan warisan: menegakkan keadilan sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga hak masing-masing anggota keluarga, mencegah konflik atau perselisihan, dan yang terakhir membentuk sikap tanggung jawab dalam keluarga. Kesimpulannya adalah harta peninggalan tartirkah adalah seluruh harta yang ditinggalkan seorang setelah meninggal dunia dan belum dibagi karena masih harus digunakan untuk biaya jenazah, membayar hutang, dan melaksanakan wasiat. Sedangkan harta warisan adalah harta yang sudah dikurangi kewajiban tersebut dan siap untuk dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan syariat Islam agar tercipta keadilan dan terhindar dari perselisihan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah perkataan atau ucapan. Sekian dari Ikhwan Muhammad.